Kemarin kita selesai dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan frase ini? Tuntutan kebenaran Taurat. Jawabannya diberikan dengan sangat jelas oleh Yesus sendiri sebagai tanggapannya kepada pertanyaan seorang ahli Taurat Yahudi mengenai Taurat. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, mencobai dia, "Guru, yang manakah perintah terbesar di dalam Taurat?" Dan dia menyatakan kepadanya, "Engkau akan mengasihi Tuhan Allahmu di dalam seluruh hatimu, dan di dalam seluruh jiwamu, dan di dalam seluruh pikiranmu. Ini adalah perintah yang terbesar dan pertama-tama. Dan yang kedua, yang sama seperti itu, engkau akan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri." Di dalam dua perintah ini tergantung seluruh Taurat dan nabi-nabi. Tercatat dalam Matius 22 ayat 35 sampai 40. Di dalam kata-kata ini Yesus mendefinisikan tuntutan kebenaran Taurat yang dirujuk Rasul Paulus. Taurat Musa hanya diberikan pada suatu periode tertentu di dalam sejarah manusia kepada suatu bagian kecil dari ras manusia. Namun, di belakang sistem hukum yang lengkap ini berdiri dua hukum Allah yang besar, kekal, dan tidak berubah untuk seluruh umat manusia. Engkau akan mengasihi Tuhan Allahmu, dan engkau akan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Sistem hukum yang diberikan melalui Musa hanyalah penerapan dan pelaksanaan yang terperinci dari dua perintah besar ini, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Kedua perintah ini merupakan dasar dari seluruh sistem hukum Musa dan seluruh pelayanan dan pesan dari semua nabi-nabi Perjanjian Lama. Jadi, disinilah tuntutan kebenaran Taurat diringkas dalam dua perintah yang mencakup keseluruhannya, mengasihi Allah dan mengasihi sesamamu. Kebenaran yang sama ini diajarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 5 sampai 7. Tetapi tujuan dari perintah adalah kasih dari hati yang murni dan hati nurani yang baik dan iman yang tidak pura-pura, yang sebagian orang telah meleset dari sasaran, berpaling ke dalam percakapan yang sia-sia, ingin menjadi pengajar-pengajar Taurat, tidak memahami baik apa yang mereka katakan maupun tentang
apa-apa yang mereka tekankan. Perhatikan pernyataan yang mencerahkan itu. Tujuan, goal atau sasaran dari perintah adalah kasih. Tujuan dan sasaran utama yang menjadi dasar keseluruhan Torah diberikan adalah untuk menanamkan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua orang yang berusaha untuk mengajarkan atau menafsirkan Torah Musa tanpa memahami tujuan dasar dari keseluruhan Torah ini telah menyimpang dari kebenaran kepada diskusi, percakapan yang omong kosong, tidak memahami baik apa yang mereka katakan maupun tentang apa-apa yang mereka tegaskan dengan kata-kata. Dengan kata lain, para penafsir Torah seperti itu sama sekali telah meleset dari poin utama Torah, yaitu kasih. Torah kasih ini, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, adalah hukum di belakang semua hukum-hukum lainnya. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk mengasihi Engkau dan orang-orang di sekitarku dengan berlimpah-limpah. Tolong ubahlah aku sepenuhnya dalam hal ini, dan melalui aku juga semua orang di sekitarku. Tempatkanlah aku di dalam hubungan dengan orang-orang yang secara khusus membutuhkan kasih-Mu, seperti orang-orang tua yang kesepian, orang-orang muda yang mencari-cari tujuan hidup, orang-orang yang hancur harapan dan putus asa, orang-orang yang Engkau kehendaki untuk hubungkan dengan kasih-Mu. Buatlah aku membawa kasih-Mu kepada mereka. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu
karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.